Bahkan biasanya sampai subuh pamitnya ke masjid Pak. Terus Rani coba bangunin orang sahur. Pamitnya ke orang tua. Sholat tarawih Pak. Ternyata pamitnya tarawih. Inilah pengakuan KAP, salah satu terduga pelaku aksi tawuran saat diamankan oleh polisi. Ironis memang, mereka tega membohongi orang tuanya agar dapat keluar rumah untuk ikut aksi tawuran bersama dengan gengnya dengan mengaku berpamitan hendak pergi sholat tarawih dan membangunkan sahur. Pelajar kelas 1 SMP di Bantul ini merupakan satu dari 6 terduga pelaku tawuran lainnya yang diamankan oleh polisi, yakni AYM, MDOA, AAT, APS, dan MKDN. Masing-masing remaja ini merupakan warga Palbapang dan Pandak Bantul yang tergabung dalam kelompok Brotherhood Community atau BHC. Dari kelima pelajar SMP ini, satu di antaranya merupakan pelajar SMK di Bantul. Geng yang beranggotakan pelajar tanggung tersebut berhasil diamankan bersama barang bukti berupa sejumlah senjata tajam, berupa celurit dan pedang, serta sarung yang sudah diikat dengan bagian ujungnya dibungkus batu yang difungsikan sebagai cambuk. Sejatinya, keenam remaja ini hendak melakukan aksi perang sarung atau tawuran menggunakan sarung yang sudah dimodifikasi dengan geng lain di Palbapang, Bantul pada Senin dini hari. Namun, berkat kesigapan warga yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian Polres Bantul, aksi mereka berhasil digagalkan. Gerak cepat polisi segera menggerebek salah satu rumah pelaku di Dusun Bolon, RT 4 Palbapang, Bantul yang dijadikan sebagai markas geng tersebut. Disitulah keenam terduga pelaku aksi tawuran ini diringkus berikut senjata yang akan mereka gunakan dalam aksi tawuran. Jadi Brotherhood Community ini memang selama ini sudah sering melakukan tawuran dan rencananya malam itu akan tawuran atau sudah tantangan dengan kelompok lain, yakni Darbo Community. Ini juga sudah kita profiling ketua-ketuanya dan nama-nama juga akan kami serahkan nanti ke pihak sekolah. Jadi sudah tantangan di medsos, mau berangkat kita berhasil menggerebek rumahnya. APS, pelaku sekaligus pemilik rumah yang dijadikan sebagai markas geng BHC ini mengaku rumah tinggalnya memang kerap dijadikan tempat berkumpul anggota geng BHC ini. Lantaran kesehariannya APS tinggal seorang diri usai kedua orang tuanya bercerai. Sebelumnya, mereka telah melakukan aksi tawuran sebanyak 2 kali yang terinspirasi dari maraknya perang sarung di beberapa daerah lainnya. Angkringan kringkrong. Kan maunya kan biasanya nggak cuma biasa. Terus apa lama-lama banyak orang dikira jadi dosen enggak. Terus kok ada yang perang sarung terus di situ ikut. Menurut pengakuan orang tua pelaku, mereka tidak menyangka jika anaknya menjadi pelaku aksi tawuran. Pasalnya, selama ini mereka berpamitan keluar rumah untuk kegiatan ibadah ataupun membeli kuota internet. Semalam kan habis sholat tarawih dengan saya, terus setelah itu antar adiknya untuk beli paketan data karena untuk sekolah paginya. Pamit sebentar mau ke angkringan. Setelah itu saya wanti-wanti untuk segera pulang karena besok pagi sekolah. Terus jam 11 karena posisi saya baru pengajian, diteleponlah sama anak saya. Terus menyampaikan kalau digerebek warga. Kami selaku orang tua juga sudah berupaya untuk memperingatkan dan terus menjaga. Namun demikian memang anak ini kan kita nggak selalu bisa memantau terus-menerus, Bapak. Jadi perlu warga juga masyarakat untuk open dengan lingkungan.
Terbentuknya geng BHC ini berawal dari pertemuan di sebuah angkringan di Paubapang, Bantul. Kesemuanya bersepakat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sebelumnya berjanjian melalui media sosial. Kejadian tersebut seolah menjadi cambuk bagi orang tua masing-masing pelaku yang mengaku lalai dalam mengawasi anak-anaknya. Aksi perang sarung atau tawuran menggunakan kain sarung yang meresahkan masyarakat belakangan telah menjadi fenomena buruk bagi kalangan remaja di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bantul. Kapolres Bantul mengimbau kepada seluruh orang tua untuk lebih intens mengawasi anak-anaknya, utamanya jika keluar pada malam hari. Sementara itu, pihaknya juga berharap kepada para seluruh masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya dan melakukan pengawasan jika ditemukan hal-hal mencurigakan dengan segera melapor kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan interogasi, kemudian pihaknya memberikan pengarahan terhadap 6 anak tersebut agar ke depan mereka tidak melakukan perbuatan serupa. Sebelum mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing, mereka juga masih dalam pengawasan pihak kepolisian setempat. Selain senjata tawuran, polisi juga mengamankan 4 jenis kendaraan milik pelaku yang nantinya hanya bisa diambil oleh pemiliknya setelah Hari Raya Idul Fitri. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adit TV.